Hai sahabat Pijar TV, selamat datang di Under Construction. Kenapa namanya Under Construction sih kak? Nah, karena gini nih teman-teman, hidup kita di dunia ini memang merupakan sebuah proses bersama, sebuah perjalanan. Wah, membangun hubungan yang semakin dan semakin erat di dalam Tuhan. Tahu nggak kalian, kalau program ini sengaja dibuat untuk teman-teman semua, menjadi wadah buat kamu untuk bercerita tentang bebanmu atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang hidup yang mungkin selama ini berputar-putar di benak kamu. Yang pasti bersama dengan kakak-kakak yang ganteng-ganteng, kece-kece, keren-keren. Wah, luar biasa. Yang mau hadir di program ini buat teman-teman semua. Yang pasti teman-teman bebas untuk bercerita, atau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan. Caranya gimana kak? Caranya gampang banget, langsung aja menghubungi kita di nomor di bawah ini. Dan kami sungguh berharap program ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua untuk membangun hubungan indahmu bersama dengan Tuhan. Alright guys, langsung aja selamat menyaksikan. Halo pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Selamat datang di program Under Construction. Bersama saya Randy Chandra Dinata dan saya tidak sendiri. Di sini juga bersama teman-teman yang sudah join di Zoom meeting kita kali ini. Saya bersyukur ada program Under Construction di mana anak-anak muda khususnya diajak untuk mulai merekonstruk apa yang menjadi pola pikir mereka, ya, sesuai atau tidak dengan kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai yang dimiliki. Kita coba untuk challenge, kita coba tantang dan coba untuk rekonstruksi kalau dirasa pemikiran tersebut tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya dimulai dari hati, pikiran, maka nanti tindakan akan mengikuti. Nah teman-teman, di sesi yang berikut ini kita akan membahas satu tema yang saya beri judul visi versus ambisi. Ya, visi versus ambisi. Nah, pertanyaannya teman-teman, apa sih yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata visi? Ya, mungkin orang punya definisi masing-masing. Visi itu tujuan kak, visi itu adalah sesuatu yang saya mau capai kak, dan seterusnya. Begitupun dengan ambisi. Ya, kita hidup di satu zaman di mana orang kalau nggak punya ambisi itu nggak hidup, katanya kayak gitu. Orang kalau nggak berambisi, maka dia akan kalah di dalam persaingan dan seterusnya. Nah, tapi kita hari ini mau belajar, teman-teman ya. Seperti apa sih hidup seorang Kristen itu seharusnya? Apakah dia harus hidup di dalam ambisi juga, sama seperti orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan? Apakah hidup mereka digerakkan oleh keinginan atau impian yang begitu kuat, ya, yang dikatakan sebagai ambisi itu, atau ada tujuan yang lain, ada sesuatu yang lain yang menggerakkan seseorang. Nah, ini yang akan kita bahas pada siang hari ini ya teman-teman ya. Nah, sebagai pendahuluan, orang percaya itu, yaitu setiap kita, orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, maka mereka seharusnya menjalani segenap kehidupannya itu digerakkan oleh yang namanya visi. Ya. Semua yang kita lakukan, mulai dari bernafas, oh ya pasti semua bernafas ya, bernafas, makan, minum, berkeluarga, bekerja, bersosialisasi, melayani, apapun juga yang kita lakukan, seharusnya itu digerakkan oleh satu yang namanya visi dari Tuhan, teman-teman. Nah, masalahnya untuk kita membedakan mana visi dan mana ambisi itu bukan perkara mudah. Seringkali irisannya itu begitu tipis, teman-teman ya. Istilahnya 11-12 lah, mana yang menjadi visi, mana yang menjadi ambisi dalam hidup seseorang. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih yang membedakan antara visi dan ambisi. Dan mengapa saya katakan berbahaya jika hidup itu digerakkan oleh ambisi. Nah loh, kak, selama ini yang saya tahu ambisi itu baik kak. Asal bisa dikendalikan kak, akhirnya ambisi itu akan mendorong kita untuk lebih bersemangat dalam hidup. Nah, apakah seperti itu?
Ya, hari ini kita akan bahas lebih dalam teman-teman ya, membedakan antara visi dan ambisi dan mengapa berbahaya jika hidup itu digerakkan oleh ambisi. Kak Randy punya 3 poin yang mau dibagikan buat teman-teman. Yang pertama ini, visi itu datang dari intimacy. Ya, saya ulang lagi. Visi itu datang dari intimacy. Keintiman kita dengan Tuhan itu yang akan membuat kita memiliki visi di dalam hidup ini. Ya, maka sebagai anak Tuhan nggak bisa enggak teman-teman. Fokus hidup kita adalah intimacy dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan. Ya, karena di tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam hal, dengan kebisingan yang mungkin timbul di dalam kehidupan kita, betapa berbahayanya jika kita tidak memiliki yang namanya keintiman dengan Tuhan. Ya, maka dari itu poin pertama kalau kita mau memiliki visi, maka kita harus intim dengan Tuhan, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan intim dengan Tuhan? Ya, itu kan sesuatu yang pasti kita sering dengar. Pendeta, kakak rohani kita bilang, "Oh, kamu harus intim dengan Tuhan." Nah, intim itu yang seperti apa? Ya, coba kita buka Alkitab kita di Yohanes 15 ayat yang kelima. Ya, ini perikopnya berjudul Pokok Anggur yang Benar. Yohanes 15 ayat yang kelima. Di situ firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ya, jadi poin yang pertama bicara keintiman, artinya kita tinggal di dalam Tuhan, teman-teman. Nah, praktikalnya kayak gimana? Secara praktis gimana sih tinggal di dalam Tuhan? Sebenarnya ini sudah kita ketahui ya dari sejak kita sekolah minggu. Teman-teman pasti tahu lagunya kan? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Doa tiap hari. Bang Jo tahu kan lagunya? Pasti tahu dong ya kan? Ini zaman angkatannya Bang Jo juga udah ada nih lagu ini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, bicara tentang keintiman itu adalah waktu di mana kita benar-benar berikan kehidupan kita untuk membaca firman, merenungkannya, berdoa, ya kan? Pujian penyembahan. Hal-hal yang berhubungan tentang kualitas waktu yang berkualitas antara kita dengan Tuhan, teman-teman. Dan saya harus katakan bahwa mungkin secara teori kita tahu hal itu. Tapi pada prakteknya, apakah main mabar Among Us itu jauh lebih menyita waktu kita dibandingkan saat teduh kita? Atau mungkin, mumpung pandemi nih, drama Korea udah berapa seri belum gue tonton. Gua akan kejar setoran, gue akan selesain tuh semua si opa, oma semua ya. Gue akan tonton gitu ya. Nah, apa yang menjadi prioritas kita teman-teman di dalam menjalani kehidupan ini? Buat saya ada sebuah blessing in disguise. Di tengah pandemi, ada waktu-waktu luang yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dan kita bisa untuk mencari Tuhan lebih lagi. Ya, kita punya waktu lebih luang untuk membangun satu keintiman dengan Tuhan. Nah, masalahnya dengan Tuhan sediakan waktu luang yang segini banyaknya pun masih ada di antara kita yang bilang, "Sorry Kak, tapi aku nggak punya waktu." Ya, saya mau katakan teman-teman bahwa istilah nggak punya waktu itu sebenarnya bahasa halusnya doang. Sebenarnya aslinya adalah nggak penting, alias bukan prioritas. Kenapa? Karena buat sesuatu yang kamu anggap prioritas, buat sesuatu yang kamu anggap penting, maka kamu akan sediakan waktu untuk itu. Ya, buat pacar berani kamu bilang, cowok-cowok bilang, "Sorry, aku nggak punya waktu buat kamu." Selesai, kamu besok udah diputusin gitu kan. Jadi, saya percaya kalau kita menganggap Tuhan adalah pribadi yang penting, maka kita akan berjuang untuk menyediakan waktu buat dia. Bukan artinya main game dosa, bukan artinya nonton drama Korea haram, enggak. Tapi kamu sebagai anak Tuhan, ayo belajar. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita?
kita mau dapat visi dari Tuhan. Gimana caranya? Intim dengan dia. Maka dia akan, selain kita juga punya damai sejahtera, punya sukacita yang bukan berasal dari dunia ini, maka kita pun akan mendapatkan visi yang daripada Tuhan. Amin teman-teman. Ya, jadi yang pertama bicara tentang tinggal di dalam Tuhan. Ya. Dan berikutnya bicara tentang intim, itu bukan sekedar selesai sampai mengurung diri baca Alkitab berdoa di kamar. Tapi harus ada tindak lanjutnya. Yaitu setelah kita merenungkan firman, setelah kita mengerti firman, baru setelah itu melakukan firman. Jangan bilang kamu intim, kita intim dengan Tuhan, tapi kita nggak melakukan firman-Nya. Ya, iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, kata Yakobus. Dan di Yohanes 15 ayat 14, di situ dikatakan seperti ini teman-teman. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Lihat, banyak orang ngaku-ngaku, I am a friend of God. Aku sahabatnya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu sahabatku, berarti kamu melakukan perintahku. Nah pertanyaannya, sudahkah kita melakukan firman Tuhan? Kalau ternyata kita belum, jangan-jangan cuma ngaku-ngaku sahabatnya Tuhan. Ya, karena Tuhan sendiri yang bilang, barang siapa menjadi sahabatku adalah mereka yang melakukan perintahku. Dan di ayat 15, di situ dikatakan seperti ini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah teman-teman, kita harus beralih. Memang selamanya kita harus punya hati hamba. Tapi ingat, di dalam keintiman, Tuhan tidak sekedar menyebut kita hamba, tapi kita juga disebut sahabat. Dan apa yang membedakan antara hamba dengan sahabat? Hamba melakukan sesuatu tanpa tahu isi hati sahabat atau tuannya. Dia cuma tahu yang penting gue lakuin. Ya, isi hatinya gue nggak ngerti, yang penting gue lakuin. Itu hamba. Tapi kalau sahabat, maka dia akan memberitahu. Sahabat kita akan memberitahu kepada kita apa yang ada di dalam hatinya. Dan ketika, teman-teman, dengar baik. Ketika Tuhan mencurahkan isi hatinya di dalam hati kamu, that's vision. Itu visi. Saat Tuhan mencurahkan isi hatinya untuk kamu, itu visi. Dan orang yang sudah dapetin visi dari Tuhan, tantangan sebesar apapun tidak akan memadamkan visi itu. Amin. Ya, jadi mulai dari keintiman teman-teman. Sehingga visi dari Tuhan itu kita tangkap. Kita mengerti. Ya, Tuhan sudah mencurahkan itu di hati kita dan kita bergerak karena visi. Kita bekerja karena visi, kita belajar karena visi, kita melayani karena visi, kita berteman, bergaul, menginjil karena visi. Ya. Itu pentingnya ketika visi dicurahkan di dalam hati kita. Tapi itu cuma bisa didapat di dalam intimacy. Ya, jadi poin yang pertama bicara visi itu datang dari intimacy. Dan yang kedua, teman-teman, di dalam keintiman maka kita bisa memisahkan antara visi dengan ambisi. Intimacy memisahkan antara visi dengan ambisi. Nah, butuh yang namanya kepekaan untuk kita bisa membedakan hal tersebut. Karena tadi saya bilang di awal teman-teman, bedanya itu tipis sekali, 11-12. Tapi saya percaya keintiman dengan Tuhan yang akan menolong kita membedakan mana itu visi dan mana itu ambisi. Ya, seperti apa sih visi dan ambisi? Ya, saya bedakan menjadi dua. Visi itu yang pertama berasal dari Tuhan. Berarti kalau visi dari Tuhan, ambisi itu berasal dari diri sendiri atau dari manusia. Karena melihat orang lain bikin A, bikin B, akhirnya kita kalau sekedar terinspirasi it's good. Tapi kalau jadi melihat dia berambisi jadi seperti dia, kita harus mulai mempertanyakan ini visi atau ambisi, teman-teman. Ya, visi dari Tuhan, ambisi itu dari manusia. Yang kedua, visi itu Tuhan yang membuka pintu. Ya, Tuhan yang menyediakan pintu dan Tuhan yang bukakan bagi kita. Tapi kalau ambisi, kita yang sibuk cari pintu sendiri. Nah, pernah nonton Benteng Takeshi nggak? Tahu nggak yang labirin banyak pintunya?
Aduh, beda zaman ya, sorry ya guys. Pada geleng gue bingung. Benteng Takeshi itu kayak games gitu. Jadi dari Jepang ya, ada pintu-pintu labirin, terus ada penjahatnya, ada algojonya, ngejar-ngejar dia gitu ceritanya. Nah, itu ada pintu-pintunya banyak, teman-teman. Dia cari-cari pintu, buka-buka sendiri, ujung-ujungnya nyebur ke kolam, biasanya kayak gitu. Itu kalau gagal. Nah, seringkali orang Kristen tuh kayak Benteng Takeshi. Dia sibuk cari pintu sendiri, ya kan? Trial and error, ngikutin orang ini, ngikutin orang itu. Sampai akhirnya nyebur. Ya, dia nyebur dulu dan akhirnya, iya ya. Ternyata ini bukan yang Tuhan mau ya dalam hidupku. Dan gini, saya nggak bilang kita harus berhenti mencoba, tapi minimal kita punya kepekaan sehingga tidak semua hal kita akan coba. Karena satu menyia-nyiakan waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Ya. Jadi penting untuk kita punya visi sehingga apa? Tuhan sendiri yang nyatain pintu, bukain pintu buat setiap kita. Nah, berikutnya. Visi itu menghasilkan pengorbanan. Sedangkan ambisi itu makan korban. Ya. Kalau visi itu gini. Tadi saya bilang, ketika Tuhan curahkan isi hatinya kepada kita, itu visi. Maka apapun akan kita lakukan demi visi itu tercapai. Tapi apapunnya itu bukan orang lain yang kita korbani, tapi apa? Kedagingan kita. Ya. Tenaga kita, waktu kita, uang kita, pikiran, perasaan kita semua tercurah untuk visi ini bisa digenapi. Ya, lihat apa yang paling banyak menyita waktu, tenaga, pikiran, perasaan, uangmu itu visimu berarti. Sadar maupun tidak itu yang menjadi visi dalam hidupmu. Ya, dan bedanya kalau ambisi, kamu akan halalkan segala cara untuk dapetin apa yang kamu mau. Mau sikut kanan, sikut kiri, mau bikin jahat sama orang, itu urusan belakangan. Yang penting ambisiku bisa tercapai. Nah, pertanyaannya sekarang di dalam kehidupan kita, teman-teman, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di pelayanan, kita bergerak karena apa? Visi atau ambisi, ya? Nah, contoh di Alkitab mengenai visi. Ada dua yang saya catat, teman-teman. Tokoh di Alkitab yang bergerak karena visi. Yang pertama adalah Yusuf. Teman-teman pasti tahu cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf itu mendapatkan banyak tantangan dalam kehidupannya. Dan salah satu tantangan berat dalam hidupnya adalah godaan dari Tante Po. Ya. Dari istri Potifar. Ya, yang menggoda Yusuf untuk berbuat zina. Tapi yang menarik apa? Di dalam pergumulan Yusuf melawan dosa perzinahan. Dia menghindarinya bukan karena dia punya ambisi. Dia nggak bilang gini, tante jangan godain saya. Kalau tante godain saya nanti nggak dapat tempat sebagai orang kedua di Mesir. Atau minimal tante jangan godain saya, nanti saya dipecat sama tuan saya. Dia nggak ngomong gitu. Tapi lihat di Alkitab apa yang Yusuf bilang. Dia bilang gini, aku tidak akan berbuat jahat terhadap Allahku. Aku tidak akan berbuat dosa terhadap Allahku. Lihat, orang yang digerakkan visi, yang dia jaga tuh keintiman, teman-teman, dengan Tuhan. Bukan ambisinya dia. Ya, dan akhirnya apa? Tuhan bukaan pintu sampai akhirnya Yusuf sampai di orang kedua di Mesir ya, sebagai tangan kanan dari Firaun. Dan begitu pun dengan Daud, teman-teman. Ingat nggak Daud ketika datang ke zona perang? Ya, waktu itu lagi ada perang antara Israel dan Filistin. Kakak-kakaknya sampai bilang, ngapain lo kesini? Jaga domba sana gitu kan. Terus Daud bilang, enggak, aku disuruh antar makanan gitu. Nah, terus di tengah-tengah scene seperti itu, muncullah Goliat dengan perkataannya yang menjatuhkan, perkataannya yang menghina-hina Tuhan. Lalu yang menarik apa kata Daud? Daud nggak bilang gini, sini, serahin pedang ke gue, kasih gue lawan dia, biar gue jadi raja atas Israel. Gitu nggak ngomongan Daud? No, dia cuma bilang gini, siapa nih orang tidak bersunat yang berani-berani menghina tentara Allah yang hidup? Tuh, yang dia bela tuh nama Tuhan, bukan tentang dia. Ya, yang dia bela nama Tuhan. Ini bicara keintiman. Orang-orang nggak ada yang tersinggung. Tuhan dihina-hina. Cuma Daud yang dengar. Dan dia bilang, siapa nih berani-berani? Sini gue deh yang lawan. Keren ya, keren. Ya, makanya dia digerakkan oleh visi.
Sampai akhirnya jadi raja atas Israel, bukan ambisinya dia, tapi Tuhan yang bawa dia sampai situ. Ya, itu Yusuf dan Daud. Nah, orang-orang yang digerakkan oleh ambisi di dalam Alkitab kita temukan sebaliknya. Ada Saul. Ya, Saul itu raja yang diurapi Tuhan. Tapi yang terjadi ketika Saul mau berangkat perang, dia nunggu-nunggu kan. Ayo dong, buruan, gue udah gak sabar nih. Gue udah gak sabar ngalahin musuh. Gue udah gak sabar jadi jagoan, ya kan, dielulukan oleh orang Israel. Sehingga ketika Samuel gak datang-datang, karena caranya adalah orang harus memberikan persembahan, korban dulu, baru pergi berperang. Tapi karena Samuel gak muncul-muncul, Saul bilang gini, elah kelamaan nih. Si imam kita nih, nabi kita lama. Udah, gue aja deh yang ambil tugasnya. Lihat, ambisi itu bisa menyingkirkan orang lain. Padahal semua udah punya partnya masing-masing. Lihat ya. Itu yang dilakukan oleh si Saul. Dan akhirnya apa? Karena kesalahannya itu. Hadirat Tuhan diambil, ditarik daripadanya. Roh Tuhan ditarik daripadanya. Lihat. Begitu mengerikannya ambisi, teman-teman. Yudas Iskariot. Nah, ini paling jelas lah ya. Ambisius. Dia pengen jadi minimal menteri keuangan lah ya. Saat Yesus menggulingkan Romawi, dia pengen menteri keuangan atau misalkan ya bendahara lah, bendahara kepresidenan gitu, kerajaan gitu. Itu impiannya, itu ambisinya. Dia bergerak karena itu, mengikuti Yesus karena itu. Akhirnya apa? Dia kecewa. Karena ternyata didapati Yesus bukan Mesias yang akan menggulingkan Roma, tapi Yesus adalah Mesias yang akan menebus dosa. Sehingga Yudas menjadi kecewa. Dan akhirnya dia menjual Yesus. Lalu dia gantung diri. Nah teman-teman, kalau kita temukan di dalam Alkitab bahwa ambisi itu sangat membahayakan. Mengapa kita masih sering main di zona abu-abu, teman-teman? Kita merasa fine-fine aja. Bergerak karena ambisi, dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Dan celakanya, ada pengajaran yang justru malah ngipas-ngipasin ambisi orang, ya. Saya nggak bilang, jadi orang Kristen pasif, nggak boleh punya cita-cita. No, kamu digerakkan oleh visi, ya. Tapi kalau kamu bergerak karena ambisi, hati-hati. Hati-hati. Ayo kejar cita-citamu. Tuhan menolong, ya kan? Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mensukseskan semua yang kamu mau. Emang itu visi dari Tuhan? Kalau iya, puji Tuhan. Kalau enggak, jangan-jangan itu ambisi kita. Nah, makanya sekali lagi, intimacy, keintiman, itulah yang akan memisahkan antara visi dengan ambisi. Ya, saya percaya anak-anak muda, ya, generasi yang baru ini punya kepekaan. Ya, mungkin generasi di atas kita banyak melakukan hal-hal yang kurang tepat, tapi bukan berarti legacy itu harus kita lakukan juga. Ya, tapi kita harus bisa memilah-milih mana yang benar, ya, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Itu yang kedua, teman-teman. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang penting berikutnya adalah ketika kita melakukan visi, maka fokusnya adalah berfungsi dan memberi solusi. Ya, dengar baik. Visi itu berfokus kepada fungsi dan memberi solusi. Sedangkan kalau ambisi itu fokusnya pada posisi dan kepentingan pribadi. Nah, teman-teman harus bisa bedain. Selama ini kamu melayani karena kamu tahu orang Kristen sudah ditebus, maka dia adalah garam dan terang dunia. Aku berfungsi selayaknya identitasku. Atau kita melayani cuma karena dijadwal. Cuma karena aku WL. Cuma karena aku pengurus di youth. Akhirnya aku melayani. Berarti kamu digerakkan oleh posisimu, bukan karena fungsi. Ya, saya mau katakan gini teman-teman. Orang Kristen, kenapa harusnya nggak punya ambisi? Karena bagi dia, mau dengan jabatan, mau tanpa jabatan, mau dengan posisi, mau tanpa posisi, dia harus berfungsi. Ya, mau jadi ketua youth, berfungsi. Mau jadi jemaat, tetap berfungsi. Dan di situ kamu pasti jadi solusi. Ya, karena dunia yang gelap ini membutuhkan terang. Dan kalau kita adalah terang dunia, kita dicari. Karena apa? Karena kita bawa solusi. Nah, orang ambisi, kalau digerakkan ambisi, cuma fokusnya sama posisi. Ya kan? Dia nggak terlalu peduli fungsinya. Yang penting gue dapat posisi.
Nah, tapi orang yang digerakkan visi itu fokus kepada fungsi dan memberi solusi. Nah, ada beberapa nilai yang harus kita miliki, teman-teman, bicara tentang visi ini. Ya, bergerak di dalam fungsi dan juga memberi solusi. Yang pertama, value yang harus kita miliki ini. Small is big. Ya, small is big. Kecil itu besar. Sesuatu yang besar selalu dimulai dengan hal-hal yang kecil. Kalau kamu digerakkan oleh visi, mungkin hari ini jemaat youthmu jumlahnya nggak banyak. Mungkin kamu bikin satu medsos, lalu di situ ada firman Tuhan yang dibagiin, jumlahnya nggak banyak. Ya semua pasti dimulai dari nol lah. Masa tiba-tiba 1 miliar gitu atau 1 juta, itu kan namanya beli followers ya kan. Semua dimulai dari nol. Lalu pelan-pelan bergerak. Bikin postingan misalkan. Yang nge-love 5 orang. Diri sendiri, kakak, adik, papa, mama. Keluarga gitu ya. Lama-lama kita konsisten. Bikin lagi. Karena kita tahu, oh ini visi dari Tuhan. Ini aku rindu membagikan firman Tuhan. Bukan pengen terkenal, bukan pengen dapat posisi, enggak. Posting lagi. Di dalam apa yang dilakukan mungkin kelihatannya kecil. Mungkin kelihatannya rutin. Mungkin kelihatannya monoton. Mungkin kelihatannya itu tanpa publisitas yang heboh kayak gitu ya. Tapi saya percaya teman-teman. Visi akan memampukan kamu tekun dalam melakukan itu. Perseverance. Ya, ketekunan. Mau 1 orang, 2 orang yang diberkati, that's good. Itu cukup buat kamu. Ya, visi itu nggak peduli kuantitasnya seberapa. Yang penting ada 1 orang saja mengalami Tuhan, merasakan Tuhan. Kamu merasa bersyukur, kamu bersuka cita. Ya, ingat, yang membuat surga bersorak-sorai itu bukan 100 orang bertobat. Tapi cukup 1 orang bertobat, itu bikin surga pesta. Kan harusnya mentalitas yang sama di dalam kita melayani, teman-teman. Dan itulah yang menggerakkan kita. Ya, small is big. Ya, miliki perspektif itu dalam hidup kita. Sehingga kita nggak akan mudah menyerah. Kita akan tetap tekun apapun keadaan kita. Ya, saya ambil kembali contoh Daud. Ya, Daud itu seorang yang nggak peduli sebenarnya sama publisitas. Nggak peduli sama posisi. Ya, ketika dia dipercaya untuk mengembalakan domba dan kambing yang jumlahnya nggak banyak. Dia sambil ngangon gitu kan, tetap bersuka cita hatinya, dia memuji Tuhan, bermain kecapi. Small, kecil, nggak ada yang lihat. Tapi siapa yang menyangka teman-teman, permainan kecapi Daud yang sederhana, yang tanpa orang mendengar, cuma domba sama kambing yang dengar. Permainan kecapinya itu membawa dia sampai kepada istana Saul. Saul merasa butuh permainan musik untuk menghibur hatinya. Orang ingat, oh itu tuh anaknya Isai itu yang biasa main kecapi itu di padang rumput. Suruh dia main. Sambil main, bukan cuma main di istana teman-teman. Roh jahat di dalam Saul itu bisa pergi loh gara-gara permainan kecapinya Daud. Lihat, small is big. Ya. Terus apa lagi? Daud, demi domba kambing yang jumlahnya nggak seberapa, dia rela mempertaruhkan nyawanya melawan beruang, melawan singa, ya kan? Dia lakukan itu. Ya. Dan siapa yang pernah berpikir bahwa kesetiaan Daud di dalam perkara kecil tersebut membawa dia kepada perkara besar. Dia menaklukkan raksasa Filistin bernama Goliat. Dengan kemampuannya melawan binatang buas, dia praktekkan melawan Goliat. Small is big. Ya. Dan siapa pula yang menyangka bahwa seorang gembala domba yang imut-imut, mukanya kemerah-merahan, dipakai Tuhan untuk menjadi gembala atas umat Israel. Menjadi raja atas Israel. Small is big, teman-teman. So, belajarlah untuk setia dalam perkara kecil. Ya, karena saya mau katakan bahwa kalau kita merasa diri terlalu besar untuk melakukan perkara kecil, jangan-jangan kapasitas hati kita itu terlalu kecil untuk menerima perkara yang besar dari Tuhan. Ya, saya ulang lagi. Kalau kita merasa diri terlalu besar untuk menerima perkara-perkara yang kecil, yang remeh, bersihin gereja, rapiin bangku,
jadi usher. Gue nggak mau usher, nggak mau mulmet, pengennya WL, pengennya khotbah. Pengennya yang kelihatan besar. Kalau kita merasa diri terlalu kecil untuk itu, jangan-jangan kapasitas hati kita itu terlalu kecil untuk dipercayakan Tuhan hal yang besar. Amin teman-teman. So aku rindu dari 3 poin yang sederhana ini teman-teman bisa renungkan, bisa refleksikan di dalam kehidupan kita. Selama ini aku bergerak karena apa? Karena visi atau ambisi. Ya, kiranya Tuhan menolong, Roh Kudus menolong supaya kita diberikan kepekaan. Firman Tuhan memimpin kita supaya kita bisa membedakan mana visi dan mana ambisi. Amin. Silakan teman-teman yang mau sharing, mau tanya, dipersilahkan. Ya, silakan teman-teman. Langsung aja dibuka videonya dan buka mic-nya, langsung bertanya sama Kak Randy. Yang mau sharing juga boleh. Halo Kak Randy. Ya, oi. Gabriel di sini. Siap. Iya, iya. Iya, sharing yang menyentuh hati ya tentang visi dan ambisi. Tapi aku mau lebih dalam nih ke bahas soal visinya gitu ya. Bagaimana kita mengetahui kalau visi yang Tuhan kasih itu adalah benar-benar dari Tuhan? Gimana cara membedakan visi dengan suara hati gitu ya? Kadang-kadang kan bisa bias gitu. Oh, gue berasanya dapat visi, gue berasanya dapat disuruh ini, tapi ternyata itu suara hati kita yang sebenarnya dekat dengan ambisi gitu ya. Gimana tuh Kak Randy cara membedakannya? Karena agak 11-12 ya kalau kata Kak Randy tadi. Betul. Thank you. Oke, thank you Gabriel. Ini salah satu youth leader yang keren nih dari Shoot Generation ya. Keren. Nah, pertanyaan dari Gabriel ini apa sih ketika kita dapat visi dari Tuhan ya? Lalu bagaimana kita membedakan dengan suara hati? Saya mau katakan, cara paling aman untuk kita bisa mendeteksi hal tersebut adalah dengan keintiman. That's the key. Itu keintiman kuncinya. Karena saya berani katakan di dalam keintiman, kita bisa diberikan kepekaan yang sangat kuat untuk bisa mendapatkan visi itu dari Tuhan. Dan kita bisa membedakan itu dengan suara hati kita di dalam keintiman. Ya, saya pribadi pernah mengalami itu beberapa kali. Di dalam keintiman saya dapat sesuatu dari Tuhan. Dan biasanya sesuatu ini, itu tuh kayak tadi bahasanya jadi nggak terlalu formal ya visi. Tapi kayak gini loh, sesimpel Tuhan kasih kita ngerasain hatinya. Gitu. Tuhan ngerasain kita hatinya. Makanya percaya deh, orang yang bergerak karena visi, lu akan menangisi apa yang sedang lu kejar itu. Apa yang Tuhan taruh di hati. Lu akan menangis buat jiwa-jiwa, lu akan menangis buat pekerjaan Tuhan, lu akan benar-benar greget sama itu. Pernah nggak ngerasain itu? Itu visi, teman-teman. Ya, itu visi. Ya, dan memang visi itu kan nggak selalu suara Tuhan audible gitu ya. Gabriel, yel. Ini aku, ku gitu kan. Ini visiku, gitu. Nggak kayak gitu. Ya, kadang ya tadi bisa dari dalam impresi hati. Ya, tiba-tiba kok kayak aku diteken ya untuk ngelakuin ini ya. Kok hatiku kayak terbeban ya untuk ngelakuin ini. Nah, kalau udah begitu, jangan ditunda tuh. Kerjain, lakuin. Ya, berkali-kali aku mendapatkan itu. Terakhir salah satu yang membuat aku bergerak itu Fight Club namanya. Nah, nanti di sesi terakhir tentang Sex Revisited itu ada sedikit part dari Fight Club yang saya bagikan. Fight Club itu jadi kayak bagaimana anak muda itu bisa menang atas dosa-dosa seksual. Dan ketika aku dapat visi untuk bikin kelas Fight Club itu kayak nggak bisa ditahan, teman-teman. Di tengah pandemi terus cuma aku yang dapat. Aku beranikan untuk share sama teman-teman di master plan, anak-anak youth di tempat aku melayani. Aku bilang, aku dapat ini dari Tuhan. Dan puji Tuhan mereka nggak ada yang menentang, semua langsung, oh bagus banget tuh, ayo bikin. Mereka support. Apa yang visi yang aku dapat, aku bagikan ke mereka dan mereka support. Dan puji Tuhan 3 kelas di Fight Club itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu benar-benar melegakan buat aku. Ya, karena sebelum aku melakukan itu kayaknya ada tanda kutip ada hutang sama Tuhan, kayak aduh, gue nggak bisa nih kalau nggak ngelakuin ini. Gitu sih, dan aku percaya
Kadang memang bisa jadi suara hati kita juga bermain di situ. Tapi aku percaya Tuhan itu Bapa. Dia Bapa yang baik. Jadi dalam waktu tertentu, momen tertentu Tuhan akan sadarkan kita. Tuhan akan luruskan kembali jalan kita kalau ternyata didapati kita mulai melenceng dari visi. Kayak gitu. Itu sih bro yang mungkin aku bisa bagiin. Semoga menjawab. Siap. Kak. Saya ya kak. Oh ya. Oh, Oke, siapa dulu? Sally dulu ya. Sekali boleh. Hai aku mau Sally. tanya nih seputar ini lebih kayak ke pelayanan sih. Kita pasti ada punya tuh kalau di pelayanan kan pasti punya leader atau mentor kayak gitu. Mereka pasti punya visi lah untuk anak-anaknya yang mereka bimbing gitu. Tapi at the same time kalau misal nih ketika visi itu mungkin kita udah nggak sejalan dengan mereka atau dalam tanda kutip yang ditekanin tuh kayak membuat program, membuat konten yang fokusnya cuman kayak supaya menarik jiwa ke dalam. Tapi sedangkan yang di dalam ini kita kayak seakan-akan nggak dibekalin apa-apa gitu. Maksudnya bukan nggak dibekalin 100% ya, lebih tepatnya apa ya, maksudnya kita nggak dibekalin yang benar-benar intens pemuritan yang kayak gitu. Itu gimana ya, maksudnya apakah it's okay kita ya udah jalanin aja, maksudnya support mereka menjalankan program-program yang udah ditetapkan, tapi dengan fokus cuman supaya menarik jiwa masuk ke dalam pelayanan. Kayak gitu sih. Gimana menurut Kak Ren? Iya. Oke, Sel. Jadi memang seringkali memang kita mendapatkan visi yang tidak sejalan mungkin ya dengan pemimpin atau seperti ya di dalam organisasi pasti itu bisa terjadi. Nah, penting yang pertama kita belajar untuk komunikasi. Komunikasi. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menyampaikan apa yang menjadi visi dan kerinduannya dengan jelas kepada orang yang dipimpinnya. Sehingga orang yang dipimpinnya akan merasakan greget yang sama. Merasakan vibe yang sama kayak, wah iya ya, kita bikin yuk, ayo kita bikin. Nah itu penting sebenarnya. Cuma yang sering kali terjadi, sorry to say, kadang visi pemimpin kurang jelas, atau karena pemimpin kurang sering menyampaikan, sering membagikan visi itu, dia pun sendiri terlalu let it flow juga, ya menjadi berbahaya gitu. Nah kadang ada momen-momen yang disebut leading up. Ya, leading up itu ketika orang-orang yang dipimpin, mereka mulai bergerak dengan visi yang berbeda kayak gitu. Nah, aku sih menyarankan sebagai anak-anak Tuhan ya, tentunya kita juga belajar tunduk dan taat kepada otoritas. Kita sangat bisa, sangat mungkin, apalagi kalau kapasitas kita sebagai leader juga, kita diskusi, kita komunikasi, kita share apa yang menjadi tantangan, pergumulan kita, apa yang menjadi visi yang Tuhan taruh di hati kita. Dan aku percaya pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang bisa menimbang dan menilai. Wah, justru kalau aku jadi seorang pemimpin ya, ada anak youthku yang tiba-tiba, Kak Randy aku mau ngomong dong. Tentang apa? Aku dapat visi dan wah yuk cari waktu kita ngobrol. Dan itu momen-momen di mana aku ngerasa wah berarti apa yang aku kerjakan nih berhasil nih. Artinya ada orang-orang yang ngalamin Tuhan dan akhirnya punya visi dari Tuhan. Aku akan support dan kalau bisa kita bisa kolaborasi nih, visi ini bisa saling menguatkan kayak gitu. Ya tapi seringkali sayangnya bisa jadi tanggapannya nggak selalu seperti itu. Kadang udahlah anak muda ikutin aja lah pemimpin gitu kan. Ikutin aja lah apa kata pemimpin kita kayak gitu. Nah di situ yang perlu untuk diperhatikan gitu ya. Itu kritik juga buat para pemimpin di atas. Tapi di satu sisi juga Sally, kita juga belajar sebagai anak muda. Mungkin kita telah menyampaikan apa yang menjadi visi kita. Lalu biasa kata Om sih biasa dipertimbangkan. Itu bahasa paling ini ya, paling aman, dipertimbangkan gitu. Dan it's okay kok kalau misalkan kamu menggerakkan apa yang diprogramkan, apa yang
disediakan oleh gereja, tapi dengan motivasi yang berbeda, dengan spirit yang berbeda, dengan sesuatu yang memang Tuhan taruh di hati kamu, gitu loh, tanpa melanggar rules yang ada. Gitu. Cobalah sebisa mungkin, sekuat mungkin, sampai suatu ketika misalkan pemimpinmu merasa kok udah mulai nggak sejalan nih, ditegur biasanya kan, dinasehatin. Ya gini, dengerin pasti ya, tanggapi. Tapi di dalam perjalanannya ya balik lagi. Kalau tadi ada teman-teman yang ikut sesi 1, berdoalah kepada Tuhan. Ya, kalau ada di momen-momen seperti itu, aku sangat sarankan untuk minta pimpinan Roh Kudus. Karena setiap kita beda, setiap kita punya case yang berbeda. Aku nggak bisa mengeneralisir, tapi aku percaya Roh Kudus nggak pernah salah. Roh Kudus yang akan bimbing kita selama tadi keintiman, kepekaan kita bangun terus-menerus. Itu sih mungkin yang aku bisa bagiin, Sel. Oke, thank you Kak Ren. Ya, sama-sama. Kak, aku lagi menanggapi tentang small is big yang tadi kakak udah nyampein ya. Berarti bisa kita katakan untuk kita anak muda saat baru memulai pelayanan mungkin dari nyusun kursi, nyapu gereja, aser, dan lain-lain, tapi ada rencana Tuhan di balik itu semua dalam proses hidup kita selama kita memiliki hati sebagai hamba. Seperti tokoh-tokoh besar dalam Alkitab yang sudah kakak sampaikan tadi ya. Itu benar kayak gitu ya Kak? Atau... Ya. Oke, aku tanggapin ya, Teresia. Jadi gini, aku percaya orang akan menilai kita itu berdasarkan fungsi solusi yang kita tawarkan. Dengan cara apa? Kita punya prinsip small is big tadi, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, Kolose 3 ayat 23. Percaya deh, kalau kita terapkan prinsip-prinsip itu dalam hidup kita, orang yang akan nyari kita. Orang yang akan memberi penilaian. Kita nggak perlu promosi. Ya, saya pernah bikin quotes bilang, yang lagi fokus berfungsi nggak perlu sibuk promosi. Ya, jadi bukan kita yang jual, tanda kutip jualan gitu ya. Oh, aku nih begini loh, aku nih begitu loh. Ayo dong, pakai aku dong. Ayo dong, hargai aku dong. Enggak. Fokus kita cuma berfungsi. Fokus kita cuma apapun yang aku lakukan, aku akan lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, itu excellent banget pasti. Mau orang nggak menghargai, dia tetap setia. Mau orang puji, dia nggak jadi sombong. Wah, lama-lama orang menilai sendiri. Wih, Teresia keren juga ya kalau punya anak youth kayak gini. Akhirnya dipercaya. Akhirnya diminta tolong. Mungkin minimal tadinya cuma di youth, ayo bantu-bantu di ini kepanitiaan Natal misalnya gitu ya, secara umum terlibat. Di dalam kepanitiaan itu, kamu bisa kasih yang terbaik, kamu bisa tunjukkan bagaimana sikap pelayanan kamu kayak gitu. Wah, itu makin orang akan, wah gila keren nih orang, bagus nih kayak gitu. Orang lain yang mengakui. Tapi mungkin ada orang yang berkata kayak gini, tapi kalau kayak gitu Kak, nanti kita dimanfaatin orang loh gitu kan. Nanti kita jadi disuruh-suruh doang kayak gitu. Saya mau bilang satu hal, memang ada kalanya kita juga harus berhikmat. Tapi kedua, kalau kamu mau menjadi berkat, ya harus bermanfaat dong hidupmu. Walaupun kamu dimanfaatin, tapi minimal kamu bermanfaat toh. Daripada kita manfaatin orang lain. Daripada kita ada malah merugikan orang lain, tidak jadi berkat buat orang lain. Minimal keberadaan kita, walaupun tanda kutip dimanfaatkan orang, Tuhan tahu apa isi hati kita dan Tuhan sanggup untuk memberikan upah kepada setiap orang yang melakukan dengan segenap hati. Kayak gitu sih, Ter. Jadi nggak perlu fokus ke goals yang tinggi-tingginya, tapi mulailah dari hal-hal kecilnya gitu. Karena semua pasti akan Tuhan rancangkan dengan kairos yang terbaik buat kita, waktu yang terbaik buat kita. Gitu, Ter. Oke, thank you, Kak. Iya, sama-sama, Ter. Oke. Selanjutnya teman-teman, silakan. Ada mau tanya? Saya Kak. Ya. Ini Sarah. mau tanya, ya tentang apa namanya, tentang visi versus ambisi. Nah, jadi seringkali kan
visi dalam hidup kita tuh misalnya A. Nah, biasanya orang-orang itu melakukan penilaian kepada kita gitu. Misalnya, oh kamu ini cocok untuk ini, kamu cocok ini. Akhirnya kita mendapat suara-suara itu gitu loh untuk mencapai visi yang dari kita. Nah, apakah itu termasuk visinya daripada kita atau malah kita terpacu oleh ambisi juga gitu. Jadi kayak suara-suara orang-orang yang menyatakan, iya bisa nih Sarah, iya bisa nih. Gini, itu gimana Kak menghadapi yang begitu? Nice. Pertanyaan yang bagus, Sarah ya. Jadi memang gini, ketika kita menjalani kehidupan di dalam visi, untuk mempertajam visi kita, Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. Bisa lewat keintiman kita dengan Tuhan, lalu Roh Kudus memberikan visi yang lebih tajam lagi, visi yang lebih hebat lagi. Tapi ada kalanya juga lewat orang-orang di sekitar kita. Nah, ini penting juga untuk kita tuh rendah hati. Seringkali cara mempertajam yang terbaik untuk kita seringkali bahkan lewat kritik, teman-teman. Nah, loh, ya kan? Banyak dari kita kalau dipuji seneng. Wah, kamu bagus deh, Sar, jadi singer udah bagus, sekarang jadi WL. Wah, seneng dong. Wah, naik jabatan nih gitu kan. Tapi kalau misalkan bentuk mempertajam visinya dengan kritik gimana? Sar, kayaknya di bagian tertentu agak fals deh, Sar. Coba deh diperhatikan lagi. Wah, itu kalau diterima dengan kesombongan marah. Enak aja fals. Lu yang nggak bisa nyanyi gitu kan. Terus ngambek. Terus emang gereja cuma di sini. Emang pelayanan cuma di sini gitu kan. Tapi kalau dengan rendah hati kita terima. Dan kita bilang, oh iya thank you ya masukannya gitu. Akhirnya kita evaluasi diri. Kita improve ya kan. Kita melatih diri kita. Mempertajam visi kita. Wah, itu akan sangat baik gitu. Jadi belajarlah untuk terbuka juga ya kepada masukan orang lain, saran maupun kritik dari orang. Nah, tapi kita juga harus bisa bedakan mana kritik yang membangun, mana kritik yang merusak dan menjatuhkan. Nah, di sini penting untuk kita juga punya kepekaan itu. Jangan semua sampah kita terima. Ya kan? Hinaan orang, intimidasi, penghakiman dari orang kita baperin. Ya, yang rugi kita sendiri. Tapi kita mulai memilah-milih mana nih yang emang nasihat, teguran, kritik, saran yang memang berguna bagi saya karena dia mengasihi saya, dan mana yang cuma pengen ngejatuhin kita, yang pengen membuat kita gagal. Nah, di situ kita juga perlu memperhatikan, Sarah, gitu. Cuma pada prinsipnya sih terbukalah untuk setiap nasihat dan masukan dari orang lain. Karena itu bisa saja cara Tuhan untuk mempertajam visi kita. Gitu. Ya, siap. Kasih. Iya, thank you Sarah. Kak, aku boleh tanya? Oh boleh, Angel. Iya, jadi perkenalkan nama aku Angel. Aku mau tanya mengenai visi ini. Tadi kan seperti yang tadi kakak udah bilang, saat kita punya visi dari Tuhan pasti ada kayak rasa berapi-api gitu kan saat kita menjalankan visi tersebut. Tapi gimana saat pemimpin kita yang di atas menggunakan api tersebut yang dari visi yang kita punya untuk menjalankan visi dari pemimpin kita. Jadi kayak kita dibilangin ya kamu yang sebarkan api itu ke leader-leader yang lain, ke pemimpin lain, padahal aku tahu setiap orang itu punya visi yang berbeda yang aku nggak bisa untuk memaksakan visiku kepada orang yang lain juga kan. Jadi kayak juga bingung dipaksakan untuk menyebarkan api yang kita punya, tapi di satu sisi aku tahu setiap orang itu punya porsi yang berbeda-beda sebagai tubuh Kristus. Nggak bisa semua orang dijadikan satu sama aku punya visi yang sama. Oke, Angel, terima kasih buat pertanyaannya. Satu hal yang kita juga mesti pelajari dan kita hidupi bahwa seringkali memang kita harus belajar tunduk terhadap pemimpin, ya. Artinya apa? Kalau pemimpin punya visi, dia berapi-api, lalu kamu timbang, kamu nilai visinya baik, ya visinya mungkin nggak selaras atau bunyinya sama visi kamu, tapi somehow kamu bisa menemukan nilai-nilai yang baik di dalamnya, gitu. Belajarlah untuk ikuti, ya belajarlah untuk tunduk dulu terhadap suara pemimpinmu itu, ya. Kalau kamu merasa gimana caranya gua sebarkan api yang bukan punya gua tapi punya pemimpin, berarti kita harus memperdalam komunikasi kita. Kita harus lebih
menyediakan waktu untuk mendengar apa sih sebenarnya maunya si Om gitu. Apa sih sebenarnya kerinduannya si Om nih di dalam pelayanan. Coba deh untuk terus dengar beliau, dekat dengan beliau, cari tahu apa yang menjadi kerinduan dari pemimpin kita, kayak gitu loh. Dan ketika kamu nangkep itu, maka share juga visi itu ke anak-anak yang kamu pimpin, pemuda-pemuda lain yang kamu pimpin. Nah, masalahnya kan kalau kita aja masih abu-abu nih, pemimpin gue visinya apa ya? Lalu gimana caranya kita mau share itu kan ke bawah kita kayak gitu. Nah, cuma dalam kasus tertentu memang, ya sorry to say, kadang ya tadi saya pernah bilang bahwa pemimpin ada juga yang visinya kurang jelas gitu loh. Entah karena dia jarang membicarakannya atau memang dia sendiri nggak tahu apa yang menjadi visinya kayak gitu. Nah, disinilah tadi leading up itu perlu ya. Jadi ketika kamu dapat sesuatu dengan scoop yang kecil kan api itu nggak bilang gini, Angel kamu harus buka gereja baru, kamu harus tinggalkan atau kamu gulingkan itu gembala, nggak gitu kan. Jadi maksudnya kamu punya scoop yang kecil di komunitasmu, di youthmu, it's okay kok untuk kembangin itu, it's okay kok untuk share itu. Aku pribadi punya Bapak Gembala di gereja, Pak Pendeta Amos Hosea namanya. Beliau punya visi menjadi gereja yang misioner dan aku menangkap visi itu gitu. Ya, dan aku mendukung, mensupport visi itu. Tapi di dalam perjalanan ketika aku dan teman-teman youth punya sesuatu yang mungkin dibilang sejalan banget mah enggak gitu, tapi ada sedikit arah lain gitu. Dan kita komunikasikan itu sama beliau dan beliau bisa menerima itu. Beliau support gitu, beliau bisa untuk mendukung. Nah, itu pentingnya makanya relationship, ya kan, hubungan antara generasi, ya. Makanya mungkin Angel bisa perbanyak waktu-waktu khusus dengan pemimpin, ya karena sekarang lagi pandemi, ya mungkin nggak bisa banyak-banyak ngopi ya atau nongkrong gitu. Cuma kalau bisa diajak untuk komunikasi lebih, itu akan sangat baik sih di dalam pelayanan kita gitu. Aku boleh bertanya lebih lanjut. Jadi boleh. Kurang lebih kayak visi besar dari pemimpin itu berkutat di jumlah dan event yang disediakan kayak gitu. Jadi agak sedikit keras dengan apa visi yang aku punya. Jadi aku agak bingung gimana untuk menanggapi, untuk mencoba berkomunikasikan. Selama ini selalu mencoba, tapi kayak selalu yaitu di gray area, jadi kayak ngambang kayak gitu. Nah, ini kan dilematis ya. Maksudnya kalau ada pemimpin yang orientasinya kuantitas gitu loh. Kalau aku sih percaya suatu hari kualitas itu akan diikuti oleh kuantitas gitu loh. Jadi kita belajar setia untuk fokus di kualitas, fokus di pemuritan, fokus di pertumbuhan iman masing-masing dari kita. Karena kalau sekedar event dan program, ya adain aja door prize berhadiah iPhone gitu ya, nanti rame yang datang. Tapi setelah itu sepi lagi gitu kan. Tapi aku sih selalu berprinsip dan aku percaya banyak hamba-hamba Tuhan pun yang punya prinsip yang sama. Artinya kualitas itu akan diikuti juga dengan kuantitas gitu loh. Artinya kita ajar, kita muridkan untuk mementor, menginjil, untuk melakukan kehendak Tuhan. Aku percaya jiwa-jiwa pun akan datang gitu loh dengan sendirinya. Ya, jadi buat Angel tetap semangat ya dengan program yang ada, dengan event yang ada. Bagaimana kreativitasmu untuk memasukkan nilai-nilai, esensi-esensi yang prinsip tadi, yang buat kamu itu visi, ke dalam sesuatu yang sifatnya non-esensial mungkin ya, kayak program, event gitu kan, kelihatannya kulit banget ya, tapi belajar untuk bagaimana memasukkan nilai-nilai yang esensi di dalamnya. Dan itu Roh Kudus pasti kasih kamu kepekaan. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama Angel. Baik, terima kasih teman-teman semua yang udah join di sesi kali ini. Visi versus ambisi. Ya, aku berharap kita semua berdoa bahwa generasi kita adalah generasi yang memiliki hati yang murni, yang bergerak karena visi, ya, di dalam tantangan, di dalam pergumulan, di dalam setiap masalah yang mungkin timbul karena kita harus menggenapi visi itu, kita nggak mundur teman-teman.
kita akan terus bergantung sama firman dan Roh Kudus, ada spirit, ada rohnya Tuhan di dalam diri kita yang mampukan kita terus melangkah walaupun tantangan semakin banyak, ya. Dan jangan pernah membiarkan ambisi menguasai kita. Ya, kalau di hari-hari ini Tuhan menyadarkan kita, oh iya, aku sudah mulai bergeser dari visi yang sebenarnya, mungkin popularitas, mungkin pengakuan manusia, mungkin kepentingan pribadi sudah banyak ambil bagian di dalamnya. It's okay kok untuk kita evaluasi dan kita mengubah paradigma kita mengenai hal tersebut, ya. Jadi maju terus semua di dalam Tuhan, hidupi visi yang dari Tuhan, ya. Terima kasih buat semua sahabat pijar yang sudah menyaksikan program Under Construction. Saya Randy Chandra Dinata. Salam terang bagi Indonesia. Dapat komisi untuk beli nasi. Cakep. Terima kasih. Nah, visi versus ambisi. Waduh, sama nggak sih keduanya? Nah, ini kita sudah belajar nih tadi dari Kak Randy Chandra Dinata bahwa ternyata visi dan ambisi itu berbeda. Ambisi bisa saja bersumber dari keinginan kita sendiri atau ego kita. Tapi visi biasanya kita dapat dari eratnya hubungan kita bersama dengan Tuhan. Terus bagaimana cara membedakannya? Aduh, jawabannya gampang banget. Cuman satu, yaitu bangun hubungan kita. Bangun hubungan yang akrab bersama dengan Tuhan. Yang mau katakan yes! Alright, kamu baru saja menyaksikan Under Construction bersama dengan kakak Randy Chandra Dinata. Nah, teman-teman seperti luar biasa lainnya, seperti yang teman-teman yang sudah kita jawab pertanyaan-pertanyaannya, sampai sekarang kita masih membuka pertanyaan. Oh, kok membuka pertanyaan? Iya, ya, benar-benar. Teman-teman boleh mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan ajaib yang susah sekalipun. Kita pasti akan jawab, tenang aja. Dan juga kalau mau cerita juga boleh, curhat juga boleh. Kalau teman-teman ada pergumulan dan butuh didoakan juga boleh. Caranya gampang banget, teman-teman langsung aja. Nih ada nomor di bawah layar ini ya. Langsung aja dicatat, difoto juga boleh, langsung hubungi. Nanti kita pasti akan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Alright, kalau gitu sampai sini dulu Under Construction kali ini. Sampai ketemu di episode yang akan datang ya. Salam terang bagi Indonesia. Bye guys.